Agustus nanti di Candi Kidal yang membawa tema tentang harmoni Candi Nada Zaman. Supaya kita punya gambaran seperti apa kaitan antara musik dan cagar budaya. Maka kita coba sampaikan beberapa hal, dan ini adalah bagian dari kegiatan dari fasilitasi Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 11 Jawa Timur. Supaya tidak berlama-lama lagi, kita panggil teman-teman dari Arca Tata Sawara. Boleh kita beri aplaus dulu untuk Arca Tata Sawara. Oh Mas Nova. Oke. Mas Duan. Mas Wisal nih. Oke. Yuk. Mas Camat. Sehat. Figur apa begini? Mas Agus Layan. Ayo. Kita udah kumpul semua. Oke. Dan kita juga ingin panggil salah satu sahabat Arca ya, yang ikut nanti tampil di acara Harmoni Candi Nada Zaman. Mas Bima, Mas, dari Mas Bima. Ya. Oke. Ini teman-teman media sudah ada semua di sini. Tolong diperkenalkan satu persatu sebelum kita masuk ke inti kegiatan. Biasanya di Arca pegang apa gitu ya, nama dan lain-lain. Monggo. Saya kuku di gitar. Oke, ya gitar ya. Oke, Mas Koko. Ya, saya ucapkan selamat siang buat rekan-rekan media dan juga sahabat Arca Tata Sawara. Saya Adit. Biasanya kalau di Arca saya drum. Jadi dari gitar, drum. Ini sekarang monggo, Walis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang. Terima kasih saya ucapkan buat rekan-rekan media. Perkenalkan, nama saya Nova. Kebetulan saya di Arca Tata Sawara didapuk sebagai vokal. Mungkin langsung. Terima kasih, selamat siang. Saya panggilnya Atta Beswayan. Saya di alat musik tradisional, yaitu alat musik dari daerah Nusantara. Ada penting, ada sape. Itu, terima kasih. Oke, selamat siang semuanya, teman-teman dari media. Terima kasih atas kedatangannya. Perkenalkan, saya Faisal di Arca Tata Sawara. Saya di instrumen alat musik tiup, ada beberapa suling, saksofon, trompet, dan kendang juga. Terima kasih. Oke, selamat siang semua media. Terima kasih sebelumnya atas kehadirannya. Saya di Arca Tata Sawara. Nama pendek saya cuma 3 huruf, MAD. Nama panjangnya Cak Mat. Saya pegang bass. Oke, terima kasih. Ya, Mat. Mas Bima nanti tampil apa nih Mas Bima? Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Vima Wijaya yang mewakili dari Sanggar Ginaris Art Indonesia yang nantinya akan berkolaborasi di pertunjukan harmoni Candi Nada Zaman di Candi Kitab. Ya, yang pertama mungkin saya ucapkan terima kasih dulu kepada
Tata Sawara, kepada teman-teman semuanya. Ini adalah kakak-kakak saya yang sangat luar biasa, yang mana secara kebetulan mungkin sudah digariskan sama yang kuasa. Awal pertama kali Arca tampil di Festival Kampung Film kalau nggak salah, Gondowangi. Itu saya di calling, dihubungi sama Om AA itu tidak sengaja. Mas Yuma, bisakah kolaborasi bersama Arca? Nanti, oh ya bisa, kebetulan tempat tinggal saya dekat dengan Kampung Film di Gondowangi. Saya tinggal di Wakir, di Kinaris Art Indonesia di Jamuran Wakir itu, kan tidak jauh dari itu. Ini sedikit cerita saja. Yang pada saat itu ternyata adalah pentas pertama. Ternyata adalah pentas pertama Arca. Jadi keberadaan saya bersama teman-teman Kinaris adalah mungkin sebagai mengawali berdirinya Arca. Berarti kita juga dari Sanggar Kinaris Indonesia dari awalnya sudah membangun pondasi bersama. Itu kasarannya kayak bangun omah itu awake dhewe melok usung-usung watu, melok mudhek lulu, melok sayang dan sebagainya. Dan sekarang syukur Arca Tata Sawara sudah mulai berkibar dan mulai terkenal dan mulai membuat dan mulai terwujud karya-karya musik dan karya lagu yang sangat luar biasa. Dan sampai detik ini saya pun tetap berupaya untuk membersamai. Walaupun tidak semua event, tidak semua acara saya dilibatkan atau mungkin terlibat, tetapi dari detik ini saya akan berusaha terus berharmonisasi, ya, berharmonisasi, bersinkronisasi, bersinergi terus sama Arca Tata Sawara yang nantinya tanggal 10 Agustus akan konser di Candi Kidal. Ini merupakan kebanggaan dan merupakan rasa wujud syukur yang mana perjalanan Arca sangat luar biasa. Dan nanti kita dari Sanggar Kinaris Indonesia akan ikut kolaborasi tampil di dalam karya musik yang ada di Arca Tata Sawara. Yang pertama lagu Malang yang nanti ditampilkan. Kita juga membuat koreografi tarinya menyesuaikan dengan suasana atau alur atau mungkin lirik dari lagu itu. Kita merespon saja apa sih rasa dari lagu ini, apa sih lirik dari lagu ini, dan kita merespon dalam gerak dan tari yang nantinya akan kita tampilkan dengan menggunakan topeng dan burungan. Jadi sinkron dengan karya kita dengan Indonesia ada tari topeng burung yang nanti akan dikolaborasikan di lagu Malang, ya. Kemudian yang kedua, ini lagu Garudea, diberikan judul Garudea, yang mana pas dengan Arca yang ada di Candi Kidal, ada Arca Garudea. Dan ini bisa kami respon, yang mana nanti akan membuat sebuah sedikit fragmen cerita tentang Garudea itu sendiri, tentang Ibu Winata dan Naga Taksaka, kemudian Ibu Kadru bersama ada Dewa Wisnu. Nanti akan kami ramu di dalam sebuah suasana musik Garudea Arca itu tadi. Ya, kita hanya sekedar merespon saja, merespon dari karya Arca, musik, karya lagunya yang ada, kemudian kita implementasikan, kita visualkan dengan gerak dan tari. Sementara itu. Oke, terima kasih Mas Bima Wijaya. Beri aplaus semuanya. Pengisi acara tanggal 10 ya nanti ya, 10 Agustus di Candi Kidal. Saya ingin juga dapat insight nih Mas Nova. Terus itu
Oke, Mas Nova, sebenarnya Arca ini mau ditampilkan di apa namanya sebuah cagar budaya, gitu. Cagar budaya berupa candi. Ini tantangannya apa sih nanti kira-kira yang nanti sebelum kita ngomong konsep besarnya, tapi tantangannya kira-kira apa? Baik, saya menanggapi pertanyaan Pak Agus. Banyak tantangan sebenarnya Pak Agus. Salah satunya ini, kita kan dari berbagai genre. Ini Mas Koko ini di aliran apa Mas Koko? Macam-macam ini genrenya. Jadi kita satukan. Terus ya ini suatu kebetulan ya, berkata Mas Bima juga kebetulan lagu-lagu kita ini kok sama dengan apa yang ada di cagar budaya ini ya. Kebetulan di Candi Kidal, salah satunya Garudea. Apalagi Garudea kebetulan sekarang sudah menjadi identitas juga ya Kota Malang ya. Udengnya, batiknya, salah satunya itu. Kebetulan juga konon katanya ya, jadi lambang negara juga ya. Konon katanya itu. Banyak sekali kesulitan-kesulitan juga banyak sekali karena perbedaan pendapat juga banyak, tapi kita tetap bisa satu. Pasti ada perbedaan pendapat karena kita dari genre yang berbeda-beda juga, tapi disatukan dalam Arca Tata Sawara ya, wood music gitu aja, ethnic contemporary. Mungkin itu baru. Oke, ya Mas Nova. Sekarang saya ingin dapat ini kita satu-satu gantian ya. Tadi Mas Bima udah cerita panjang tentang konsepnya yang mau ditampilkan, mengikuti alunan lagu atau nada yang dibikin oleh Arca gitu ya. Sekarang Mas AA nih, gak apa-apa AA dulu gantian. Kalau tadi kan sudah disampaikan Mas Bima mau tampil di gerak lagu. Sebenarnya Arca nanti ini mau tampil apa tuh? Atau mau gimana sih? Tanggal 10 itu yang saya dengar mulai pagi sudah ada acara ya sampai malam. Acaranya apa sih? Apa Arca main cuma sekali aja atau ada harmonisasi dengan seni yang lain atau bagaimana? Karena kita lihat beberapa hari ini flyernya udah banyak. Ada yang jam 7 pagi, ada yang sampai malam. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah datang teman-teman media dan fans saya yang sudah ada di sini. Tanggal 10 itu adalah konsep pertama kali Arca Tunggal, usaha tunggal yang pertama kali, dan sebenarnya doa kita itu kapan kita akan melaksanakan konser tunggal mini dengan rasa bersyukur karena belum pernah launching sama sekali kita oleh ini di usia 3 tahun. Jadi Arca lahir itu di festival Gondowangi Wagir. Jadi di 3 tahun yang lalu itu belum launching sama sekali, belum launching grup, belum launching lagu dan yang lainnya, sehingga karena keterbatasan biaya dan yang lainnya, alhamdulillah disyukur di tahun ini Arca mengajukan bantuan fasilitas budaya yaitu oleh BPKW, Balai Pelestarian Kebudayaan, di seleksi se-Jawa Timur dan lolos, termasuk salah satu Arca Tata Sawara di Malang. Di Malang ada 4 kalau nggak salah yang dapat, termasuk Arca ini, sehingga sangat-sangat bersyukur bahwa sebenarnya ajang besok itu kesan ini adalah rasa bersyukur kita lebih ini meluncing Arca sendiri. Pas kebetulan juga lagu sudah ada banyak materi, terus memperkenalkan
kita akan nanti mengasih penghargaan, yaitu penghargaan sertifikat oleh Arca, diberikan kepada kolega, yaitu ada PT, ada CV, ada individu, ada pelaku budaya, ada media, untuk rasa ucap terima kasih kita. Mereka telah membantu support mulai awal perkembangan Arca sampai sekarang. Jadi ya, di situ ada penerima 30 penerima sertifikat penghargaan, termasuk MCC juga mendapatkan, karena festival yang pertama juga di MCC kalau nggak salah di lantai 7 kalau nggak salah, Festival Boys. Nah, sehingga kita mengingat itu, rasa bersyukur kita yaitu menghargai mereka dengan sertifikat. Nah, konsepnya untuk yang konser itu di jam 7:30 itu nanti ada sound healing kebugaran tubuh oleh Jatmiko atau Wakjo sampai jam 9. Jadi kita itu untuk peserta untuk umum, ada anak sekolah, ada ibu lansia. Itu sekarang di data panitia itu ada sekitar 15 pendaftar untuk sound healing. Terus lanjut jam 9-nya itu ada on the spot melukis. Itu ada pelukis-pelukis Jawa Timur, ada Surabaya, ada Malang, dan Sidoarjo dan yang lainnya. Ada 10 pelukis kalau nggak salah. 10 pelukis sama Arca Taksara difasilitasi kanvas. Jadi nanti kanvas hasilnya lukisan nanti akan dilelang. Nah, untuk kegiatan apa kita ambil uangnya, rencana akan kita berikan kepada anak-anak kebutuhan khusus. Itu begitu hasil lukisan mereka. Jadi on the spot di jam 9 sampai selesai. Terus lanjut lagi ada 9.30 ada Mas Bima, yaitu dari Kinex Art. Mas Bima nanti akan memberikan materi untuk karya tari. Jadi bagaimana menciptakan suatu karya kota pada tari dari sebuah candi, cerita di candi dijadikan suatu gerak tari gitu, cipta karya tari sampai jam 12. Nah, jam 12 terakhir yaitu adalah edukasi dari Pak Dwi Cahyono Arkeologi. Saya lupa judulnya. Intinya Pak Dwi akan menceritakan bagaimana relief-relief yang ada di Candi Kidal dan candi yang lainnya itu disampaikan cerita dan penjelasannya oleh beliau. Itu sudah peserta yang paling banyak di beliau, yaitu sekitar 35-an untuk di edukasi candi. Untuk yang tari sekitar sampai 20 peserta. Sudah yang itu yang mendaftarkan juga ada sertifikat gratis dari Arca. Jadi kita berikan sertifikat gratis pada teman-teman yang ikut edukasi. Ya, terus lanjut lagi nanti Arca itu ada pembuatan video klip di jam 4. Video klip dengan karya lagu Singgah sama Cekek Saja. Jadi ada pembuatan video klip jam 4 sampai jam 5. Lanjut lagi jam 5:30 itu ada ritual khusus. Ritual teman-teman candi dan teman-teman Arca semua sama panitia di dalam candi sendiri sama juru kunci itu ritual khusus bahwa rasa bersyukur Arca telah memakai nama Arca sendiri. Jadi kita akan berdoa di sana, ritualnya di dalam candi ada tumpeng dan yang lainnya seperti itu. Rasa bersyukurnya karena itu sudah memakai nama Arca. Juga memakai nama di Candi Kidal, yaitu ada relief alat musik di Candi Kidal itu inspirasi kita sebenarnya. Terus di jam 19 malam itu akan kita mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu ada doa bersama, ritual lagi. Doa ritualnya itu oleh Ki Ardi, Ki Soleh, Ki Suroso, sama Mala itu adalah seniman pembaca lompat Banyuwangi. Terus ada juru kunci Pak Imam, ada lagi Gus Muham dari Jabung. Jadi mereka akan nanti berdoa atau menembangkan sesuai dengan mereka masing-masing. Jadi Pak Soleh lebih ke Malangannya, Ki Adi ke bahasa Indonesianya, Malah lebih ke lompat Banyuwangi, ditutup dengan Gus Muham yaitu Islam, bahasanya seperti itu. Lanjut setelah itu baru penyerahan sertifikat peserta, penghargaan sertifikat pada pelaku-pelaku budaya, CV dan yang lainnya.
Setelah itu baru memasuki pertunjukan dibuka oleh Malang Dance. Malang Dance dari pimpinan Mas Wid itu menceritakan tentang Garuda di Candi Kidal. Ini khusus pertunjukan pembuka. Nah, setelah pembuka baru nanti itu ada penampilan dari vokal Mala kalau nggak salah di lagu Tanah Airku, ya. Lupa sebenarnya di depan tadi. Terus baru setelah itu adalah pertunjukan Arca Tata Sawara Seni konser utama. Ada 8 lagu yang nanti akan dibawakan. Jadi teman-teman nanti akan menjelaskan lagu-lagunya. Ada 8 lagu yang akan dibawakan. Jadi setiap yang lagu berkolaborasi dengan tari itu ada Mas Bima. Mas Bima ini nanti pada saat itu kolaborasinya di lagu Garuda sama Malang, lagu Malang. Itu ada pertunjukan tari topeng, dan lainnya. Terus ada lagu Jegek Sajan itu kolaborasi dengan tari Bali. Karena memang menceritakan tentang Bali. Gadis Bali yang cantik. Nah, itu. Terus ada Nusantara. Nusantara itu akan berkolaborasi dengan Mereok Ponorogo sama Gatot Kaca anak kecil-kecil sama Barong kalau nggak salah dari Blitar sama anaknya Mas Bima. Itu yang kolaborasi di tunjukan tari. Ada lagi ya sepertinya yang khusus berkolaborasi dengan tari itu. Kalau yang full musik tanpa kolaborasi ada lagu Merantau, ada lagu Singgah, ciptaannya Singgah. Ya, Singgah sama Arabian. Judul lagunya Java Bian. Ya, itu kita diskusi sama Pak menyesuaikan dengan jadi Java Bian. Java Bian itu bahasa lama kata Pak. Jadi Java Bian itu akan berkolaborasi dengan tari Sufi. Jadi cukup megah, nanti panggungnya itu ukuran 4 kali 20. Jadi full candi ke area ring 1 itu full dengan panggung. Jadi insya Allah akan semaksimal mungkin untuk konser Tunggal Arca dengan disakralkannya semua area tembok candi itu full kain putih, sama di candi juga full kain putih. Dari semua kostumnya lebih ke nuansa putih. Itu begitu Pak. Banyak ya, mulai jam 7 pagi sampai malam gitu. Oke, pasti ini ya, persiapan dan lain-lainnya sudah hampir final ini. Karena ada beberapa hari lagi. Persiapan kurang beberapa hari lagi. Harusnya Pak Ketua acara ini. Ketua acaranya Mas Restu di depan ini. Kurang, sebenarnya sudah selesai sih sebenarnya. Tinggal di hari Sabtu sudah nanti. Kayak gitu ya, langsung main ya berarti ya hari Minggu ya. Oke, saya ke Mas Koko. Ayo. Mas Koko, besok kan mau ada kolaborasi sama Mas Bima juga, sama yang lain-lain. Nek gitar nanti ada kolaborasi lagi dengan siapa sih? Kalau gitar ini kebetulan kita kolaborasi dengan teman-teman yang biasanya membantu Arca. Sebelum acara ini kan seperti ada Mas Riki, terus biola itu ada Mas Ayub. Itu biasanya membantu kita di acara-acara acara Lutek itu dia membantu mengisi gitar. Jadi di konser Arca nanti kita kolaborasi sama mereka. Berarti kolaborasi tetap sama teman-teman yang additional ya? Karena kita lebih menghargai mereka karena mereka sering membantu. Oh gitu ya? Iya. Oke. Sekarang persiapan untuk menuju ke hari Minggu, Mas Koko pribadi, apa yang siapa? Ini persiapan penuh. Dari alat udah berusaha profesional ya. Gimana nanti dari segi alat gak ada kendala, terus berlatih setiap hari ya, biar ya, berlatih setiap hari. Iya.
Nek drum gimana drum? Nah, ini drum. Ini Mas Ade nih. Kalau drum gimana? Persiapan namanya ya? Persiapan masih ya bersih-bersih drum di cuci dulu. Ya untuk persiapan konser ya kita yang pasti menyiapkan alat-alatnya agar nanti bisa ada kendala di waktu pertunjukan. Kemudian ya sambil bantu-bantu apa yang kurang yang dibutuhkan untuk kebutuhan konser ini. Ya, jadi ngedit proposal dikit, Gitu ya? ngedit foto. Ya apa yang bisa dibantu karena kita sendiri kan apa ya sambil nyambi jadi panitia. Oh ya, gitu ya. Iya. Gitu. Ya. Oke, sekarang saya mau nanya ke Mas Faisal. Oke. Ini nyambi panitia. Mas Faisal, itu kan Iya. candi ya. Ada spesial kendangan khusus atau selompretan nanti yang khusus yang mau ditampilkan pada saat tanggal 10 nanti? Baik, kalau untuk kendang, alhamdulillah besok itu kita juga ada kolaborasi Pak. Sama Mas Wahyu itu yang biasa menjadi edisional kita. Jadi saya besok itu beruntungnya tidak terlalu banyak yang diurusi, kendangnya sudah dihandle sama Mas Wahyu. Kita sudah menyiapkan, nanti kita bawa kendang Sunda sama kendang Banyuwangi Pak. Nanti itu yang akan dieksplor di lagu-lagu Arca Tata Sawara. Kalau untuk alat tiupnya, slompret itu pasti karena identitas Jawa Timur. Slompret Reok ya, Mas Reok nanti. slompret reok ya Pak, slompret reok. Terus kita juga ada penambahan instrumen musik saluang dari Padang. Saluang. Ya, saluang sama bansi itu dari Padang. Dan juga di lagu Marantau itu nanti juga ada alat musik talempong dari Padang juga. Keren ya. Seperti itu ya. Karena harapannya Arca Tata Sawara ini nanti performnya lagu-lagu Nusantara ini ya dengan alat-alat Nusantara. Harapannya semakin tahun semakin kaya Musik makin canggih, makin banyak dari Sabang sampai Merauke. Ya, oke, ya, iya. Jadi persiapan? Kalau untuk persiapan, kalau saya sendiri sudah dari Hamin 1 bulan kemarin itu sudah hari sama Mas AA itu tandem, saya di bagian grafis, terus bikin bumper juga video promosi dan lain-lain. Itu alhamdulillah sudah finish Pak, sudah finish, tinggal PR-nya tinggal satu, cetak banner aja. Oh gitu ya. Udah. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Oke, Mas Nova, tanya Mas Nova sebelum nanti ke Camat. Mas Nova, musik Arca makin Nusantara ya. Ada nggak yang spesial untuk perform tanggal 10 ini yang dipandang masterpiece-nya nantinya apa? Apakah tetap Garuda ataukah apa yang nanti relate sama temanya harmoni candi nada zaman? Baik. Kalau menurut saya semua spesial. Karena memang sesuai tema ya, harmoni candi nada zaman. Kebetulan lagu-lagu kita ini ada hubungannya dengan cagar budaya. Kenapa sih kita kok terlibat di sini? Tujuannya untuk mengajak masyarakat, khususnya generasi muda ya, untuk lebih mencintai dan lebih mengerti, lebih tahu warisan budaya leluhur kita ini. Tujuannya itu aja. Itu ya. Kalau untuk masterpiece apa ya? Kayaknya iya. Kayak berhubungan semua sih lagunya. Itu aku. Oke. Ya,
Paling ini, maksudnya paling. Coba kita tanya camat ya, camat ya. Ya camat. Ya, ditanyai juga tuh. Iya. Nah, pertanyaannya Pertanyaannya seperti ini tadi tuh. Yang paling spesial menurut camat yang sama dengan temanya besok tanggal 10 Mei itu apa menurut camat? kalau menurut saya semuanya spesial pakai telur. Spesial ya, pakai telur. Spesial pakai telur. Jadi zaman sekarang, makanya harmoni candi nada zaman. Karena generasi sekarang untuk melirik ke candi itu berkurang. Oh. Melirik aja berkurang ya? Melirik berkurang. Apalagi untuk berkunjung memandang dijelaskan oleh guide-nya itu sudah saya buktikan sendiri pada anak saya waktu itu kelas 6, sekarang udah kelas 3 SMP. Karena wali murid rata-rata apalagi SD, TK rata-rata kalau ada kurikulum kemarin P5 ya kan banyak pilihannya tuh, pertanian, sejarah dan lain-lain. Itu rata-rata orang-orang perginya rata-rata ke barat. Bukan ngambil kitab suci, ke Batu maksudnya. Kalau Jatim Park dan lain-lain, itu saya coba belokkan ke sejarah. Kebetulan waktu itu saya masuk wali murid yang punya peran di sekolah. Jadi anak-anak waktu datang ke candi, kayak saya arahkan ke Jago saat itu. Mereka itu lihat dari pintu masuk itu wis melumpuh dia. Ternyata ya itu saya membuktikan sendiri saat itu. Jadi Arca Tata Sawara dalam event besok ini ya salah satu misinya ya itu juga. Oke. Ini juga saya sudah share ke sekolah-sekolah teman-teman anak saya untuk kelas 5 dan lain-lainnya sudah saya share semua, semuanya cukup lah, alhamdulillah. Oh, Pokoknya spesial semua. keren sebenarnya ya. Iya. Kita beri plus dulu sama Arca Tata Sawara. Sebelum kita lakukan pendalaman lagi, kita buka tanya jawab ya. Monggo yang mau menanyakan, monggo. Ya Wali, Nedi ya, Nedi. Ya Wali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Jumpa kembali teman-teman Arca. Saya Nedi dari bacabalan.com. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas persiapan untuk konser tunggal perdananya ya. Setelah kemarin terakhir itu di yang cukup yang di luar itu Exotica Bromo ya, Exotica Bromo, kemudian juga yang di acara sketsa jabatan dan masih banyak lagi ya. Tapi dari informasi konser ini terus terang saya peroleh setelah dari Bromo ya. Jadi ini merupakan suatu hal yang terus saya juga patut diapresiasi ya, karena akhirnya setelah sekian lama akhirnya Arca bisa menggelar konser tunggal. Yang ingin saya tanyakan, selama perjalanan 3 tahun ini sebenarnya sudah berapakah koleksi lagu dari Arca ya, dari hasil perubahan dari Arca sendiri, dan apakah dalam konser tunggal nanti sudah dipersiapkan mungkin ada lagu baru atau gimana ya? Karena pada saat Exotica Bromo kalau nggak salah juga sudah ditetapkan ada lagu baru ya waktu itu ya. Nah, apakah di konser tunggal ini kan tentunya menjadi satu hal yang istimewa, karena selain konser tunggal juga ternyata ada kolaps yang sangat unik juga ya, kolaps dengan dari Mas Bima ya, dari art, kemudian juga ada lukis, ada dari paparan materi tentang candi itu sendiri. Jadi konser ini kalau dapat saya katakan konser tunggal yang komprehensif ya, dalam arti mencakup beberapa materi ya. Jadi misalnya orang sekali datang mulai pagi sudah bisa dapat one stop shopping gitu ya, dapat macam-macam. Jadi kembali lagi pertanyaan saya, ada berapa total musik sebenarnya koleksi dari Arca ini selama 3 tahun berkarya sehingga akhirnya bisa sekarang dapat dikatakan sebagai
ajang declare ya, deklarasi dari Arca sendiri kepada publik, dan apakah nanti ada lagu atau komposisi baru yang disiapkan, entah itu sebagai surprise apa saya nggak tahu ya. Surprise kejutan, tapi kejutannya tentu akan ada apa enggak, misalnya ada pun pasti akan menarik karena mungkin bisa diskusi sedikit tentang apa misalnya. Sementara dari saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mas Nova kalau ini sih pantas ya. Baik, Pak Nedi, terima kasih. Arca sebenarnya udah banyak lagu, banyak sekali lagu memang, tapi belum kita take, belum kita rekod. Banyak kisaran yang sudah 8 ya, yang sudah ya. Tapi sebenarnya banyak, cuman memang belum kita rekod karena kendala kesibukan masing-masing. Kesibukannya beda-beda, terus kendala rumahnya jauh-jauh ini rumahnya. Ya seperti ini, seperti yang Pak Nedi bilang tadi, ada beberapa lagu memang yang baru, salah satunya Merantau sama Singgah ya. Singgah tadi warna musiknya agak ke Cina-Cinaan gitu. Itu memang ceritanya tentang Cina waktu datang ke Indonesia waktu itu ya, seperti itulah. Garis besarnya teman-teman ini bisa yang menciptakan Mas Koko ini. Sehingga kalau iya tentang jalur perdagangan dan perekonomian lah seputaran itu. Kalau merantau lebih ke warna musiknya ke Minang ya, lebih ke Minang. Betulnya yang menciptakan Mbak Tutut, pemain violin ya. Kalau ceritanya ya tentang perantauan, jadi memang sengaja dibikin perantauan yang bertemakan cinta juga itu ya, cinta dan perantauan seperti itu kira-kira. Tadi apa lagi Pak Nedi? Lagu yang mau ditampilkan nanti, iya dari 8 lagu nanti ada 2 yang baru Pak Nedi. Baru itu ya? Iya. Merantau dan Singgah itu ya? Iya, Singgah sama Merantau. Kebetulan kayaknya itu nanti juga jadi jagoan dari Arca Tata Sawa sendiri. Pasti unggulan itu ya? Iya, musiknya keren Pak Nedi. Ya kita tunggu. Yang konsep keren-keren soalnya teman-teman. Terima kasih Pak Nedi. Mungkin dari Mas Aha mau menambahkan atau dari penciptanya? Terima kasih Mas Nova. Ya, kalau saya akan mendapatkan kalau Singgah memang karyanya Mas cantik ya, Mas cantik, Mas ganteng. Sampai lali aku jadi. Mas Koko ya, Mas Koko. Jadi Singgah itu terima-kasihnya jalurnya lebih ke Sriwijaya. Jadi perdagangan, agama, ada akhirnya kita tuh sebelum membuat lagu itu memang kita berkonsultasi dulu kepada Bapak Dwi Cahyono, arkeologi. Jadi di candi-candi mana yang menceritakan sesuatu apa yang bisa kita angkat. Nah, termasuk tadi sudah menjelaskan Mas Nova yang dari Sumatera tadi, Merantau itu lebih fokus ke Candi Muara Jambi. Jadi kekangenannya di sana itu ada hubungannya antara pasangan laki-laki dan perempuan memadu kasih di situ-situ menceritakan apa itu yang kita angkat. Jadi nanti ketika di tanggal 10 itu penonton akan kita kasih narasi semua lagu. Jadi langsung judul A,
menceritakan candi yang mana, terus panelnya di mana, itu begitu. Nanti insya Allah ada barcode yang tinggal di meja penerima tamu, langsung dia akan melihat. Itu begitu. Jadi, terus kayak kan tidak semua orang akan tahu contoh lagu Garuda. Nah itu di panel mana sih, bentuknya bagaimana, ceritanya bagaimana, narasi lagunya bagaimana, itu ada semua nanti ketika di tanggal 10 itu. Saya rasa itu begitu. Terus ada kalau dipertunjukkan goalnya sih ada konsep dipertunjukkan saja sebenarnya. Kalau lagu itu tadi ada Merantau sama Singgah itu yang memang jarang muncul, tapi karena dimunculkan di besok. Untuk konsep pertunjukannya lebih banyak daripada konsep kita yang sebelumnya yang job bahasa seperti itu. Ada pendukung tarian yaitu tari dari Banyuwangi, teman-teman Banyuwangi support ke kita, sama dari Tengger. Nah itu yang nanti goal kita. Terus di akhir acara ada satu lagu nasional yang kita bawakan, yaitu lagu Tanah Airku. Semua penari, penonton, dan panitia akan melakukan suatu pertunjukan bersama-sama di penutupan acara. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Atau ini Mas mau menceritakan yang sedikit tadi. Lagu baru Arsa yang punya singgah punya persinggahan. Jadi persinggahan dari Cina ya. Jadi mereka masuk ke Indonesia melalui perdagangan. Jalur perdagangan di Kerajaan Sriwijaya, yang salah satu kerajaan maritim Indonesia. Saat itu mereka masuk di pusat Kerajaan Sriwijaya, kalau zaman sekarang mungkin pusat perekonomian ya. Jadi saat itu mereka saling bertukar budaya, juga ada yang menikah dengan pribumi, dan itu diceritakan di lagu. Terus mereka menikah sehingga terjadi peradaban. Nah ini awalnya banyak, salah satunya penyebab banyak warga Cina yang ada di Indonesia. Jadi mereka dengan pribumi terus beranak-anak. Di situ ada penyebaran juga dari penyebaran agama Buddha yang masuk Indonesia. Dan ceritanya seperti itu di lagu Singgah. Ya, terima kasih. Berarti nanti banyak unsur Cinanya gitu ya. Ada melodi Cina gitu ya berarti ya. Yang lain monggo. Nama saya Ian dari Malang Posko. Tadi disampaikan konsepnya itu menarik, salah satunya untuk anak muda juga. Hal ini memang khusus anak muda atau terbuka secara umum, dan untuk menyaksikan ini gimana cara gratis atau Terima kasih. Bapak Ketua harusnya di sini. Ya, acara ini dibuka gratis dan terbatas sebenarnya. Terbatas itu maksimal sampai 300 penonton. Memang aturan dari BPKW 300 begitu, karena candi agak riskan untuk ketika banyak begitu. Terus masalah untuk lagu, memang lagu musiknya Arca ini sebenarnya bisa dinikmati untuk lebih tujuannya berikan kalangan muda sebenarnya sih. Tapi ada genre-genrenya agak ada rock, pop, ada klasiknya. Jadi tidak murni, kalau bayangan takutnya banyak beberapa orang yang nonton dikira gamelan atau klasik yang memang Arca di candi musiknya pasti tidak, tapi lebih mengena ke anak muda sebenarnya. Kalau tujuannya bagaimana anak-anak muda akan datang kepada tempat situs, terus mengenalkan, tadi saya bilang ada narasi lagu bahwa oh ternyata bisa nih
dari suatu relief candi. Di panel A contoh nih ada judul yang dibuat oleh Mas Nova, judulnya pertanian. Nah, pertanian itu kalau dilihat dari panel candinya mengambil di Candi Borobudur. Jadi awalnya Arca itu berfokus ke candi yang ada di Malang Raya, tapi setelah perkembangan 2 tahun lebih ke Indonesia. Itu begitu. Nah, salah satunya judulnya pertanian, di mana di panel yang ada di Candi Borobudur itu yang menciptakan pertanian. Itu nanti akan waktu tanggal 10 akan tahu judul lagu ini menarasikan dari mana sih, panel mana. Nah, tapi untuk musiknya ya tidak terlalu tradisional banget, itu bukan. Jadi kalau Anda suka menikmati itu, jadi ketukannya Mas, beatnya drum itu pertanian. Nah, biasa nggak fokus deh. Ya lebih ke progresif etnik gitu loh. Iya, jadi lebih ada diskonya. Nah, itu begitu. Tapi etniknya juga masuk. Jadi anak-anak muda, terus gaya vokalnya Mas Nova lebih ke Sunda masuk, gitu. Ada popnya macam-macam. Begitu sih. Oke, ada tambahan? Sepertinya begitu, Mas. Mungkin Mas Nasir, monggo. Oh, Camat. Oh iya. Camat tuh jawabnya nggak ditanya. Mas Beni, mau tanya Mas Beni. Atau yang lain nih, monggo. Oke. Ya wes, kalau nggak bertanya, aku yang tanya. Oke, belakang. Nah, ya Mbak siapa tuh? Ini Pak. Saya Amelia dari Radar Malam. Ini mau bertanya, setelah memilih yang tempat sih, tadi kan sempat diceritakan kalau memilih Candi Kidal ini karena ada salah satu waktu yang ada membahas periode di Candi Kidal. Tapi saya pernah baca itu kalau penamaan dari Arca Tata Sawara ini dan diambil dari Candi Jago. Nah, itu mungkin untuk konser tunggal ini kenapa lebih memilih di Candi Kidal daripada Candi Jago? Baik, Mbak siapa tadi? Nggak ada dengeran. Tapi memang ada kaitannya dengan lagu kita. Ada salah satu lagu kita judulnya Garudea. Kebetulan di Candi Kidal kan ada lambang Garudea di situ ya. Yang konon ini masih ini, tapi ya konon katanya sebagai lambang negara kita juga. Terus ya salah satunya sih kan juga sudah menjadi identitas kita ya ini ya, Garudea. Kebetulan kan Malang sudah bikin batik Garudea, udep Garudea, seperti itu. Mungkin ada tambahan lain, Mas Isa? Baik, saya menambahkan aja kenapa di Candi Kidal tidak di Candi Jago. Yang pertama ada kaitannya memang dengan lagu kita yang berjudul Garudea. Terus kebetulan Candi Jago itu sekarang lagi dipugar seperti itu. Terus arahan dari BPKW kita untuk memakai Candi Kidal. Sudah cukup apa? Ada pertanyaan lagi, monggo. Ya, terima kasih. Memang inspirasi Arca itu memang di Candi Kidal. Jadi Candi Kidal itu ada relief yang memainkan alat musik. Alat musiknya ke sitar India, ada gambang, ada kenong juga di situ. Jadi pergerakan itu memang awalnya kita terinspirasi juga pada grup musik dari Sound of Borobudur yang digawangi Mas Dewa Bujana dan Tri Utami, termasuk saya di dalamnya situ, sehingga
benang merahnya itu, oh ya kenapa tidak kita akan membuat suatu, kalau Sound of Borobudur itu pada apa Mak, menginterpretasikan dari di candi itu ada bentuk alat musik, dia munculkan dan dia membuat alat musiknya terus dibunyikan kalau Mas Dawudnya dan Pak Terutami. Tapi kalau di Arca lebih pada ke judul lagu dan cerita yang ada di candi dibuat lirik lagunya, judul lagu. Nah seperti itu sih. Terus tempat yang sudah dijelaskan ke Mas Wisal, memang yang awalnya sih memang kita di candi ini Mbak, candi Candi Badut. Candi Badut awal pengajuannya di Candi Badut. Tetapi dari lihat sisi untuk audiens tempat yang lainnya tidak memungkinkan. Terus kalaupun di Candi Kidal, Candi Jago itu juga tidak memungkinkan karena tempat panggung tidak memenuhi syarat dan lainnya. Sehingga memang BPKW menyarankan untuk di Candi Kidal karena untuk perizinan di RIK 1 Candi Kidal itu tidak semuanya bisa, dan saya sudah ngecek belum banyak atau belum banyak sekali yang mengadakan di Candi Kidal khususnya musik dapat di RIK 1 bahasanya ya. Itu harus izinnya memang melalui kementerian. Jadi kita zoom kemudian sampai menjelaskan detail dampaknya bagaimana, terus jaraknya panggung harus berapa meter, sound berapa meter. Itu sudah melalui tahap-tahap yang sudah di ACC. Jadi insya Allah kalau di musik seperti kita, Arca mungkin yang pertama sejak belum ada mungkin ya seperti itu. Saya cek pada juru kunci belum ada yang mengadakan. Kalau tarian atau gamelan, nah itu sudah ada. Tapi kalau musik belum ada. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagusari Caksono dari mixtape.com. Alhamdulillah akhirnya ada musisi yang besar di bumi Arema ini, di bumi Malang ini mengadakan konser semacam Arca Tata Suara. Tadinya saya pikir di Indonesia hanya Mas Dewa Bujana yang konser di situ, tapi ternyata juga ada Mata yang terlibat juga. Nah, saya ingin bertanya, kalau di Malang ini kan ada berbagai masa ya, dari kalau kita dari zaman ada dari Busindo, nanti ke Singosari, sampai Majapahit, ada juga Kanjuruhan. Nah, dari berbagai masa itu apakah nanti teman-teman juga membuat lagu tersendiri dari setiap masa? Menurut saya kan asik sekali kalau selama ini kita dengarnya kan literasinya buku, tapi sekarang disatukan dalam lagu. Kalau itu mewakili seluruh susunan masa yang pernah ada di Malang, ini rasanya asik sekali. Terus untuk literasinya teman-teman ini inspirasinya atau pembacaannya dari mana aja kira-kira? Terima kasih. Sebenarnya kalau masuk belajar sih kita juga masih belajar. Jadi maka itu ada tim khusus sebenarnya di Pak Dwi Cahyono tadi, arkeologi. Jadi kita cerita dulu nih, di Candi Singosari ini menceritakan mana, panel apa aja. Ada beberapa Pak Dwi, wah ini keren, ini kalau Arca membuat ada sensualitasnya, ada seksualitas. Waduh jangan Pak, nanti edukasinya di bagaimana ini Pak lagunya. Jadi kita ada, kalau bisa kita mengarah ke arah pariwisata, ada budaya, pertanian, seperti itu yang kita ambil. Terus cerita rakyatnya yang kita ambil yang untuk pengkaryaan lagunya. Jadi kita juga sama-sama belajar juga akhirnya dalam beberapa candi yang ada di Malang Raya dan Indonesia, yaitu dari Pak Dwi Cahyono. Untuk pengkaryaan di candi-candi yang lain selain Candi Kidal itu sudah ada nanti di apa? Ada di basisnya di apa? Sudah saya kasihkan ke Pak Dwi, nanti lagu A itu ngambil di Candi Singosari, di panel mana aja itu ada nanti Pak. Itu begitu. Ada tambah? Lagi teman media
saya mau menambahkan lagi. Jadi besok itu di event konser Arca Tata Sawara, karena ini di Candi. Jadi besok itu candinya itu kita kasih garis pembatas biar orang tidak melintas di area candi, nanti dikhawatirkan merusak candi. Jadi tanaman-tanaman juga akan kita kasih pembatas seperti itu untuk mengamankan tanamannya biar nggak sampai pecaan, nggak sampai keinjak, keinjak pecaan. Seperti itu. Nah, terus di flyer juga gratis untuk umum, tapi terbatas ya mengingat tempatnya yang kurang luas seperti itu. Terima kasih. Menyambungkan tadi yang Garudia belum selesai. Garudia itu karya saya dan teman-teman yang aransemennya. Tapi Garudia jangan diinspirasikan bahwa fokus pada Garuda itu kan luas, jadi seorang burung dan Garuda ya ceritanya. Tetapi di aransemen itu menceritakan ada unsur alat musik dari Kalimantan yaitu sampai sama-sama sebagai lambang juga suatu burung gitu loh. Jadi di Garuda ini ada aransemen rasa Kalimantan, ada klasiknya, ada kecapi kalau nggak salah masuk juga di situ. Jadi lebih ke mengambil dari titik daerah-daerah yang mengsakralkan suatu burung pada katanya. Nah ini yang disebut disatukan di Candi Kijangnya. Terus untuk sebenarnya paling spesial itu kalau saya di semua lagu itu adalah Malang, karena kita Mbak Malang, ada judul lagu Malang yang dibuat oleh Mas Nova, judul Malang. Bagaimana Malang, mungkin Mas Nova aja cerita aja bagaimana ada itu lebih, kalau saya lebih sebagai di Arca lebih spesial Malang, karena Malang, judul lagu Malang ini bangga gitu loh membuat lagu tentang Malang dan dibawakan secara gaya kita sendiri begitu. Baik, tadi Pak Agung juga sempat tanya ya, masterpiece-nya apa sih? Ya, kalau dari saya sendiri memang lagu yang berjudul Malang itu tadi, karena suatu kebanggaan kita kan. Malang, di lagu itu menceritakan tentang Malang itu yang bagaimana sih? Kota yang adem, kota yang kalau udah ke Malang bukan untuk pulang, ya seperti itulah. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi. Iya. Tadi kan sempat disampaikan saya Zainul ya pertanyaan. Artinya ini kan menggali inspirasi dari berbagai macam relief ya, yang semula dibatasi, bukan dibatasi. Semula berangkat dari wilayah Malangan, kemudian meluas sampai Borobudur dan sebagainya. Jadi saya juga tertarik apakah juga ada pembatasan soal ide, lirik saya dan sebagainya yang menggali dari relief tadi itu. Misalkan tadi kan disebutkan soal seks, malah takut jangan nanti edukasi seks kan juga ada unsur edukasinya. Kemudian juga beberapa relief atau apalah mungkin yang itu tidak terekspos atau apa ya di buku sejarah yang kemudian agak serem versi sejarah maksudnya, yang kemudian itu justru ditampilkan dalam versi Arca Tata Sawara ini. Jadi maksud saya bahwa musik ini kemudian tidak membatasi apa yang boleh dan tidak, karena ada zona-zona ini boleh tidak dalam atau justru bebas eksplor dari semua yang sumbernya jelas. Terima kasih. Iya, maksud saya adalah tinggal bahasa aja yang disampaikannya. Soalnya kan kalau dari live memang agak vulgar sih gitu loh. Soalnya tantangannya kita itu kemarin sama Pak Dwi sebenarnya, wah keren Mas digawe lagu sih Pak. Ini harus kompetisi dulu bagaimana bahasa kata-katanya harus sampai, karena Arca ini secara perform atau penonton itu ada anak-anak sampai umum gitu, anak-anak sampai
dewasa atau lansia. Jadi kalau tidak kita menarget, oh ini anak-anak muda aja, tidak atau begitu. Nah, makanya harus ada beberapa lagu, contoh ada dolanan anak, walaupun kita belum menciptakan lagu khusus anak, tapi membawakan lagu yang sudah ada untuk anak-anak dalam satu komposisi. Ya itu sih. Ya seperti terima kasih masukannya, itu tantangan bagi saya. Mungkin nanti akan dibantu Mas Nasir karena bagaimana buat lirik lagu yang tadi seperti itu, liriknya harus tantangan buat kita. Gitu. Tenang ya, nomor rekeningnya ada. Begitu, terima kasih Mas ya. Oke, sedikit tambahan. Menarik ini, ya idenya bagus ya. Tapi kita pernah sebenarnya membuat jenis musik yang agak kesakral-sakralan gitu ya, usaha ya teman-teman ya. Tapi ya nantilah kita coba lagi Mas, model-model yang seperti itu. Tapi menurut saya kalau musik yang sakral keren sih. Tapi orang-orangnya sudah kelihatan sakral semuanya. Ya terima kasih menurut saya begitu aja. Usul ide ya. Dari Mas Ari sama Mas ya itu. Mas, lek penutup itu biasa sing paling kritis sing jawab Cak Mas. Kau kan kritis. Wah ini ketua Arca. Beliau adalah ketua Arca Tata Sawara, Cak Mas. Aku nanggene Mat, kudune aku gak kepengin takon, tapi dia kudu jawab. Mas Ari ambil Mas Zainal, saya kebayang itu ada ide gitu ya. Kenapa enggak Arca Tata Suara yang akhirnya membangun identitas dirinya itu, lirik-liriknya itu merespon candi di Indonesia. Banyak lah ya kisah-kisah. Kalau tadi udah diobrolin tentang apa jadinya jalur sutra, mungkin ada kisah cinta, terus ada pemberontakan, wae lah misalnya ceritanya di setiap candi itu ya. Jago aja, tapi itu cuma buahnya yang bisa direspon untuk jadi lagu. Saya bayangin itu kalau Arca bisa fokus merespon itu dalam konteks lirik, tapi kalau dalam konteks musik, terus kontemporernya ini kalau menurut saya. Dulu di era 70-an itu kan diistilahkan art rock ya, terus 80-an tiba-tiba menjadi progresif. Nah pikir ini kan cenderung ada progresifnya, tapi kontemporer lah, ya bener ya. Ya, jadi menariknya kalau menurut saya kontemporer itu kita bisa lebih bebas. Nanti ini diisi opoai atau bahkan cuma vokal sambil ketukan doang. Mungkin kontemporer itu lebih hidup lah untuk melakukan eksplorasi apapun bentuk musiknya. Mungkin itu, tapi kalau ada satu yang saya bayangkan tadi itu kok ide ini asik. Arca itu dua ide, harus punya identitas khusus. Karena sebelum ini sudah ada musik kontemporer, tapi liriknya cenderung bicara tentang politik. Mungkin lebih menarik kalau Arca bicara tentang sejarah masa lalu kita yang ada di relief-relief di Nusantara. Terima kasih. Kayaknya kau ngasih ide ya, laksanakan dan ngasih ide. Sebenarnya kalau lagu-lagu Arca sudah terrealisasi apa yang ada di candi itu. Ada pangkal yang ada di candi-candi sebenarnya. Kayak lagu Nusantara, kalau tadi ada masukan seperti yang bilang tadi, musik dan mungkin kita bawakan ke penerima pendekatan di kalangan anak maksudnya, dengan peperangan atau apa. Kalau contoh seperti itu kan kita membawakan lagu
seperti Nusantara kan menciptakan perdamaian. Terus tadi yang Jalan Sutra ada panel perahu lah ya, perahu layar kalau nggak salah. Ya lebih enaknya tanggal 10 kita saksikan saja bersama-sama dan kita meriahkan bersama-sama tentang apa itu harmoni candi naga sana. Itu dari saya, terima kasih. Oh ya. Ya, nanti kita lanjutkan setelah acara press conference. Ini ada tampilan video nggak ya? Ya, launching lagu pertama yaitu Malang itu akan di up di media sosial YouTube itu di tanggal 9 ya. Tanggal 9 sebenarnya sudah ada, tapi ini semi video clip sebenarnya, bukan ini yang resmi, tapi ada lagu Malang yang menceritakan situasi Malang, wisata, budaya, pariwisata dan lainnya. Jadi ketika melihat lagu ini, mendengarkan lagu ini sama video klip itu, mereka akan kangen ketika Malang ternyata punya candi, punya alam yang indah, kota yang bersih dan lainnya, itu tercantum di video klip lagu Malang. Ini video klip yang belum resmi ya, yang resmi beda. Ini hanya iseng kita membuat lagu Malang buat video klip gimana sih, coba kita buat seperti itu. Dan secara audionya kita live, rekaman live di atasnya MCC sini, jadi nggak begitu bagus untuk audionya, tapi kita mencoba menceritakan sebenarnya ini loh lagu Malang itu, supaya orang kangen Malang itu bagaimana sih dengan lihat lagu Malang ini dan lihat video klipnya. Monggo silakan di YouTube-nya. Setelah ini kita akan penutupan. Ada suaranya, Mas?
kita coba di 2 tahun yang lalu sebenarnya. Tetapi yang launching nanti bukan ini. Launching ada lagi versinya dengan ada gambarnya teman-teman. Kita syutingnya di KEK sama di Candi Singosari tidak boleh dapat izin karena video klip takutnya dikomersialkan di kementerian tidak diperbolehkan. Nah, yang Candi Kidal itu diperbolehkan karena izinnya sudah keluar. Jadi insya Allah yang Candi Kidal video klipnya itu di lagu Singgah sama Jegek Saja. Nah, itu ada candi-candinya. Terima kasih. Begitu ceritanya. Semoga ini kalau ini sudah tayang di YouTube, Pak. Jadi ini iseng membuatkan tanpa wajah-wajah kita biar orang tahu merasakan Malang. Tinggal saya mesti mempromosikan lagu Malang itu supaya mereka datang ke Malang, kangen melihat Malang itu ternyata punya tempat wisata, budaya, alam dan lainnya, sehingga akan kerasan. Bahasa kata tadi ada kata-kata Mas Nova yang dibuat enggan untuk pulang. Jadi kalau sudah datang ke Malang, malas pulang loh, soalnya ternyata Malang punya candi, Candi Singosari, candi ini. Oh ternyata alamnya ada pantai, ada begini. Kita tidak ngomong Malang kota atau kabupaten, tapi Malang Raya. Jadi secara induk seninya kan kita Malang kota, tapi kalau kita sudah perform di mana-mana, jadi kita sudah perform di Kalimantan, di Samarinda, Balikpapan, terakhir kemarin di Exotica Bromo, ya. Tanggal 9 itu harusnya kita juga perform di Bromo di sunrise sunset ya, kalau nggak salah tanggal 9. Nah, kita tidak bisa ngambil karena fokus untuk di tanggal 10 begitu. Kalaupun nanti tidak bisa nonton di tanggal 10, bisa nonton di tanggal 31 Agustus di Festival Singasari, Candi Singosari di dalam di depannya Candi Pas. Tanggal 31 kita jadi opening. Insya Allah Pak Menteri datang. Itu begitu. Kita di pembukaan sore jam 4 sampai jam 5, terus di opening jam 7 sebelum Pak Menteri datang kita sudah perform. Itu untuk yang tidak bisa nonton di sana. Begitu, cuma tidak ada pertunjukan tarinya. Nah, full lebih baik nonton di konser. Begitu Bapak Agung. Sekali lagi terima kasih, aplaus untuk Arca Tata Sawara, luar biasa sudah menyampaikan banyak hal. Kita nantikan kehadiran teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, sahabat Arca dan semuanya pada tanggal 10 Agustus 2025 di Komplek Candi Kidal Malang. Tepuk tangan untuk semuanya. Kita foto dulu ya. Ya, yuk. Gak ada yang bawa alat musik ya sayangnya ya. Suling-suling apa.
Brass Jacket.